Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai Badan Hukum dan Regulasi Kewirausahaan di Indonesia. Saya Fajrunas beserta rekan saya Safura, Muhammad Jody, Siska, dan Yusrina. Ini outline presentasi kami. Next saja. Nah, pertama saya akan membahas mengenai jenis badan hukum di Indonesia. Jadi ada badan usaha berbentuk badan hukum. Jadi intinya kalau misalnya di badan usaha berbentuk badan hukum ini terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dengan perusahaan. Next. Nah, yang pertama itu ada perseroan terbatas. Next saja. Nah, perseroan terbatas berdasarkan dasar hukumnya ini ayat ada di pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan modal perseroan terbatas atau PP 29 tahun 2016. Besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri perseroan terbatas. Modal dasar perseroan terbatas harus ditempatkan disetorkan penuh paling sedikit 25% yang dibuktikan dengan penyetoran yang sah. Terus di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan bahwa saham hanya bertanggung jawab bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimiliki. Nah, kriterianya ada apa aja sih? Ada persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dan lahirnya perseroan melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah. Nah, berikutnya ada yayasan. Nah, next. Yayasan landasan hukumnya ada terdapat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Sebagaimana telah diubah di Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang yayasan. Menjelaskan bahwa yayasan itu adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Nah, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut dalam satu badan usaha. Nah, kriteria yayasan itu ada apa aja? Ada sebuah badan hukum, pembentukan yayasan memiliki tujuan di bidang tertentu, misalnya keagamaan, sosial, dan lain-lain. Nah, didirikan berdasarkan akta notaris, lalu yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dan memiliki kedudukan yang mandiri. Next. Lalu selanjutnya ada koperasi. Nah, koperasi ini memiliki landasan hukum yakni pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 1992 di mana dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas dasar kekeluargaan. Terus di koperasi ini sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela, bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi, dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi. Terdapat beberapa kriteria koperasi. Pertama, sistem keanggotaan bersifat sukarela. Kekuasaan tertinggi itu berada di rapat anggota. Tujuan dari koperasi sendiri adalah mensejahterakan anggotanya. Lalu sumber modal itu berasal dari anggotanya. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Nah, yang pertama itu adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berisikan bahwa persekutuan perdata atau mascap adalah perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Nah, dalam persekutuan perdata sendiri, sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata. Nah, dalam persekutuan perdata, masing-masing sekutu diwajibkan untuk memasukkan uang, barang, atau keahliannya ke dalam persekutuan yang diatur dalam pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata. Dalam persekutuan perdata, usaha persekutuan, keahlian, atau keterampilan anggota sekutu dianggap sebagai suatu pemasukan atau inbring ke dalam persekutuan. Nah, pembagian untung ruginya disesuaikan melalui modal yang paling kecil. Nah, ini berlaku untuk pemasukan yang berbentuk keterampilan. Nah, dalam pendirian persekutuan perdata sendiri dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Kalau misalkan dilakukan secara tertulis, maka ada tanda tangan dalam akta autentik yang melalui kepastian hukum, yaitu melalui akta notaris yang diterbitkan oleh pihak ketiga.
Untuk pengelolaan persekutuan perdata sendiri, mereka menjalankan sesuai tujuan perusahaan dan wajib memenuhi kewajiban masing-masing, baik itu pelunasan, pembelian barang, dan sebagainya. Dan individu tidak terikat utang persekutuan secara pribadi. Berakhirnya persekutuan perdata, lewatnya waktu untuk masa persekutuan didirikan, musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan, atas kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu, dan salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan pailit. Yang kedua ada firma. Firma sendiri diatur dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang menjelaskan bahwa firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Dalam firma, para anggota memiliki tanggung jawab terpenteng terhadap firma. Nah, dalam firma sendiri berbeda dengan perdata atau CV yang nanti bakal jelasin, kalau firma itu hanya terdapat satu jenis sekutu komplementer yang bersifat para sekutunya bertugas untuk mengurus perusahaan, sekutunya berhubungan dengan pihak ketiga, dan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Firma sendiri terdapat beberapa ciri-ciri, di mana perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tanda tangan, dan memakai nama bersama dalam kegiatan usaha dan tidak memerlukan akta pendirian. Dalam firma ada tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas, dan apabila terdapat hutang yang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin, dan seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup, dan seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Nah, yang terakhir adalah CV atau persekutuan komanditer. Untuk persekutuan komanditer sendiri baru diatur dalam rancangan undang-undang, yaitu rancangan undang-undang usaha perseorangan dan badan usaha bukan badan hukum pasal 1 ayat 5, yang berbunyi badan usaha bukan badan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Dalam CV sendiri ada dua sekutu, yaitu persero aktif atau komplementer dan persero pasif atau komanditer. Nah, untuk CV sendiri, sekutu komplementer itu apa sih? Sekutu komplementer atau aktif itu bertugas untuk aktivitas operasional perusahaan dan sepenuhnya berhak untuk melakukan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Sedangkan kalau pasif, bertugas untuk menyerahkan pemasukan sebagai modal persekutuan, dan sekutu ini tidak bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Untuk pendirian dari CV sendiri sebenarnya bisa didirikan dengan sifatnya lisan atau kesepakatan dari satu pihak dengan pihak yang lain. Namun kalau di Indonesia sendiri tercantum dalam KUH Dagang pasal 22 bahwa akta pendirian itu harus lewat notaris, dan berakhirnya sendiri karena lewatnya masa waktu perjanjian persekutuan menjadi kehendak dari beberapa sekutu atau satu sekutu, musnahnya barang atau penyelesaian pokok permasalahan persekutuan, atau meninggalnya salah satu sekutu atau resmi pailit. Selanjutnya bagian 2, jadi timbul pertanyaan di sini, bagaimana sih implikasi badan hukum terhadap kewirausahaan? Nah, dalam membangun sebuah kewirausahaan itu, maka kita harus tahu nih, tahu atau mengenali bagaimana tujuan dan orientasi dari organisasi yang kita dirikan. Tapi di sini yang paling utama itu kita harus tahu apakah bisnis kita itu berorientasi pada profit ataupun non-profit. Karena ini penting dilakukan, sebab dengan kita mengetahui adanya tujuan kita, maka ini dapat memberikan kejelasan gitu bagi para stakeholders dan counterpart dari organisasi. Akan tetapi di sini perlu digarisbawahi, kalaupun organisasi ini bermaksud untuk memperoleh profit atau keuntungan, bukan berarti organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan sosial. Sebaliknya, jika organisasi ini bersifat non-profit atau nirlaba, bukan berarti juga tidak dapat melakukan kegiatan usaha gitu. Sehingga yang dimaksud dari tujuan di sini merupakan core bisnisnya, bukan aktivitas penunjangnya. Kemudian untuk bisnis yang berorientasi pada profit, maka di sini terdapat beberapa pilihan nih badan hukum, di mana tadi badan hukum terbagi menjadi dua, yang badan usaha yang berbadan hukum itu contohnya yang profit itu seperti PT dan koperasi, ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti CV, firma, dan perusahaan perorangan. Namun apabila di sini orientasi bisnisnya merupakan non-profit atau nirlaba, maka pilihan badan hukumnya itu bisa mendirikan yayasan ataupun perkumpulan badan hukum. Selanjutnya di sini
Di sini saya memberikan contoh, jadi pada salah satu bidang usaha, di mana bidang usahanya itu merupakan bidang pengumpulan uang ataupun barang. Jadi disebutkan pengumpulan uang dan barang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, yang mana pengumpulan uang dan barang itu merupakan setiap usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama, kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan, di mana kemudian kegiatan pengumpulan ini juga harus mendapatkan izin dari pejabat terkait, misalnya dari Kementerian Sosial, Gubernur, ataupun Bupati serta Wali Kota atau Kepala Daerah tingkat 2. Oh ya, jadi pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 ini sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik nih. Jadi bagaimana sih badan usaha pada badan hukum pada usaha pengumpulan uang dan barang. Kemudian, tetapi yang kita lihat di saat ini tuh pengumpulan dana dan barang ini yang menjadi tren saat ini itu merupakan usaha yang bernama crowdfunding gitu. Crowdfunding ini diatur dalam POJK nomor 37 tahun 2008, yang mana pada pasal 1 angka 1 ini tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi, yang mana dia mengartikan bahwa equity crowdfunding ini merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Nah, dalam POJK ini disebutkan nih, jadi crowdfunding ini terdiri dari 2 badan hukum gitu, yang mana pada pasal 10 POJK ini menyatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan equity crowdfunding ini harus berbentuk badan hukum. Adapun badan hukum yang diperbolehkannya itu terdapat 2 jenis. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau PT, atau juga dapat berupa perusahaan efek yang telah memperoleh persetujuan dan dari otoritas jasa keuangan untuk melakukan kegiatan lain sebagai penyelenggara. Kemudian yang kedua ini ada badan hukum koperasi. Tapi di sini hanya satu jenis koperasi yang diizinkan, yaitu koperasi jasa, yang mana koperasi jasa merupakan koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya, misalnya simpan pinjam, asuransi, angkutan, atau sebagainya. Kemudian kita lanjut ke bagian 3, yaitu mengenai regulasi kewirausahaan di Indonesia. Nah, selanjutnya ini sebenarnya banyak yang mengatur nih mengenai kewirausahaan di Indonesia, tetapi kelompok kami ini hanya akan membahas 5 regulasi di antaranya. Yang pertama itu ada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dan juga Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional dan Sosial. Oke, sebelumnya ini yang pertama, jadi ada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dulu definisi inkubator wirausaha, di mana pada pasal 1 ini disebutkan bahwa inkubator wirausaha merupakan suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi atau tenan. Adapun inkubasi sendiri itu merupakan suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi. Lalu, kenapa sih diperlukannya adanya inkubasi wirausaha ini? Jadi, inkubator wirausaha ini merupakan wahana yang efektif gitu untuk menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, ataupun wawasan berwirausaha. Kemudian pada pasal 2 juga ditunjukkan bahwa inkubasi ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama untuk menciptakan dan mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Yang kedua itu ada mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasti di sini timbul pertanyaan, sebenarnya siapa sih yang menjadi penyelenggara dari inkubasi ini? Jadi penyelenggara dari inkubasi ini itu ada beberapa pihak, contohnya itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, ataupun masyarakat. Jadi mereka dapat menyelenggarakan inkubator wirausaha. Selagi mereka ini dapat memiliki sumber daya manusia pengelolanya yang memadai, ataupun mempunyai sumber dana yang jelas dan berkelanjutan, serta memiliki sarana prasarana yang memadai. Kemudian pada pasal 3 ini selanjutnya disebutkan sasaran.
sasaran mengenai pengembangan inkubator wirausaha. Nah, sasarannya ini yang pertama itu ada penumbuhan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula atau startup yang berdaya saing tinggi. Kedua, penciptaan dan penumbuhan usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Ketiga, peningkatan nilai tambah dan pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat itu ada peningkatan aksesibilitas wirausaha atau calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi. Kemudian jadi selanjutnya ada fasilitas apa sih yang diberikan oleh lembaga tadi gitu lah, pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi di sini fasilitator itu dapat memberikan contohnya ada penyediaan ruang, dukungan fasilitas perkantoran, bimbingan serta konsultasi, misalnya bagaimana sih cara memanage suatu perusahaan gitu. Kemudian ada bantuan lead bank, pelatihan dan pengembangan, akses pendanaan, penciptaan jaringan usaha dan kerjasama maupun manajemen atas hak kekayaan intelektual. Selanjutnya yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Pertama di sini pada pasal 1 dijelaskan dulu sebenarnya wirausaha muda pemula ini apa sih. Jadi wirausaha muda pemula ini merupakan wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri gitu. Kemudian di sini ada yang namanya permodalan kewirausahaan pemuda. Jadi permodalan ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan, maupun mengembangkan usahanya dalam rangka untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Lalu di sini ada pihak yang menjadi atau bisa kita katakan mendukung pengembangan ini itu, yaitu ada yang namanya Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda, di mana disingkat dengan LPKP. Ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. Tapi di sini LPKP ini tidak hanya memberi modal gitu, dia juga mempunyai beberapa tugas lainnya. Di antaranya itu ada menyusun rencana program, kemudian ada melakukan koordinasi dan sinkronasi kegiatan bantuan permodalan, ketiga ada melakukan pendataan sumber dana permodalan, dan yang keempat itu lembaga ini juga memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan. Kemudian pendanaan yang tadi diberikan ini atau yang diperlukan ini bagi pelaksana tugas LPKP ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara gitu. Selanjutnya pada pasal 12 ini disebutkan bahwa wirausaha muda pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini gitu. Yang pertama itu ada memiliki proposal bisnis yang prospektif gitu. Kedua, memiliki potensi dan memiliki kemampuan kewirausahaan. Ketiga, belum memperoleh bantuan permodalan, dan keempat ini ada persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana. Lalu yang terakhir, jadi bantuan modal apa sih yang dapat diberikan oleh LPKP ini? Itu yang pertama ada hibah, dana bergulir, pinjaman dan atau subsidi bunga, modal ventura, dan bentuk permodalan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas regulasi ketiga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Nah, kenapa dibentuk peraturan pemerintah ini? Karena mengingat adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dengan tujuan akhir untuk mendorong pembangunan sosial. Nah, di pasal 2 ayat 1 peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kemudian disebutkan lagi di pasal 8 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga non-kementerian dalam mendukung terlaksananya kewirausahaan pemuda. Kemudian dijelaskan pula di pasal 24 bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dapat difasilitasi oleh organisasi kepemudaan atau masyarakat, namun harus disesuaikan dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
agar tetap selaras dan optimal pelaksanaannya. Nah, kemudian di pasal 19 disebutkan bahwa pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi, dan bantuan akses permodalan. Untuk pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi dan menyediakan instruktur atau fasilitator atau tenaga pendamping, pengembangan kurikulum, pendirian inkubator, penyediaan sarana dan prasarana, serta pendanaan. Kemudian untuk kemitraan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia, bantuan manajemen, teknologi dan dukungan teknis, kemudian perluasan akses pasar, pengembangan jaringan pemuda lokal, level regional, nasional maupun internasional, dan menyediakan akses informasi serta penguatan permodalan. Kemudian untuk promosi, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan pameran wirausaha, pengenalan produk wirausaha, sosialisasi, memudahkan pengurusan hak kekayaan intelektual, mengembangkan jaringan promosi melalui berbagai media, serta demonstrasi produk. Dan yang terakhir untuk akses permodalan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, seperti yang kita ketahui, usaha mikro, kecil, dan menengah telah menunjukkan peranannya dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, sehubungan dengan itu, UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM itu sendiri serta pengembangan dan pembinaan UMKM itu sendiri. Nah, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini juga dijelaskan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki. Yang pertama ada usaha mikro, asetnya itu maksimal 50 juta, omsetnya maksimal 300 juta. Kemudian usaha kecil, asetnya lebih dari 50 juta sampai 500 juta, omsetnya lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Dan yang ketiga yaitu usaha menengah, asetnya lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, dan omsetnya melebihi 2,5 miliar hingga 50 miliar. Kemudian yang terakhir yaitu ada Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kewirausahaan Nasional. Nah, di rancangan undang-undang ini tidak hanya dibahas tentang kewirausahaan secara umum, tapi juga kewirausahaan sosial. Dari rancangan undang-undang ini, wirausaha diartikan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagai peluang maupun sumber daya sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah bagi diri dan lingkungannya secara berkelanjutan. Sedangkan untuk wirausaha sosial berarti wirausaha yang menjalankan kegiatan usaha kewirausahaan sosial. Kemudian di rancangan undang-undang ini, kewirausahaan mempunyai arti semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan warga negara Indonesia dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan kewirausahaan sosial berarti kewirausahaan yang memiliki visi dan misi untuk menyelesaikan masalah sosial dan atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan yang memiliki dampak terukur dan menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungannya untuk mendukung misi tersebut. Selanjutnya, di pasal 10
rancangan undang-undang ini disebutkan beberapa karakteristik dari kewirausahaan sosial, yaitu kewirausahaan sosial memiliki visi dan misi sosial untuk menyelesaikan masalah sosial masyarakat dan atau memberikan perubahan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup, memiliki kegiatan usaha yang sebagian besar keuntungannya digunakan kembali untuk menjalankan visi dan misi sosial, kemudian melibatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik. Nah, di pasal 11 kemudian dijelaskan bahwa kewirausahaan sosial dilakukan oleh wirausaha sosial dengan bentuk entitas antara lain yayasan, perkumpulan, dan koperasi, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian bentuk entitas bagaimana yang dimaksud dari ayat 1 tadi, menjalankan kegiatan usahanya dengan menerapkan karakteristik kewirausahaan sosial sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan isu regulasi kewirausahaan. Next, oke. Jadi sebelum kita akan masuk ke spesifik isu regulasi kewirausahaan, di sini akan kami jelaskan tentang penghambat pengembangan kewirausahaan sosial di Indonesia secara general. Jadi ada 4. Yang pertama itu adalah masalah terkait law and order, kedua terkait dengan kestabilan makro, lalu ketiga terkait dengan masalah infrastruktur, dan yang keempat terkait dengan finansial dan tenaga ahli. Oke, jadi yang pertama terkait dengan masalah law and order. Jadi di sini akan ada 2 hal yang akan disampaikan. Pertama, isu utama dan contoh kasus di Indonesia. Isu utamanya yaitu ketertiban hukum sangat mempengaruhi aturan main suatu usaha menjadi lebih jelas. Permasalahan yang kerap terjadi itu adalah ketika beberapa daerah terdapat pungutan liar yang sehingga mempengaruhi ketertiban dari usaha tersebut. Nah, contoh kasusnya itu terjadi di NTB, di mana di NTB ini terdapat sekitar 15 jenis pungutan pemerintah pusat dan sekitar 27 jenis pungutan pemerintah daerah. Jadi itu jenis pungutan di daerah yang dikenakan pada usaha komoditas pertanian masih banyak jumlahnya, dan jenis pungutan yang dikenakan pada kegiatan usaha komoditas pertanian di daerah terdiri dari pungutan pusat dan pemerintah daerah. Jadi di sini kelihatan banget kalau misalkan memang masih ada isu di dalam law and order terkait dengan usaha di Indonesia. Next slide. Lalu terkait dengan masalah kestabilan makro. Jadi di sini terkait dengan kondisi ekonomi yang naik turun atau yang kita kenal sebagai tidak stabil itu juga bisa mempengaruhi wirausaha mereka menjadi sulit untuk berkembang. Nah, contohnya misalkan kondisi negara sangat mempengaruhi terhadap iklim berinvestasi. Pertama, kestabilan politik membuat investor melirik suatu negara untuk investasi. Sama halnya kestabilan makroekonomi dan kemudahan administrasi hingga peraturan ketenagakerjaan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini betapa pentingnya kestabilan makroekonomi terhadap wirausaha, ataupun sekecil kemudahan administrasi pun itu akan sangat berpengaruh. Next slide. Lalu masalah selanjutnya adalah terkait dengan finansial dan tenaga ahli. Jadi isu utama finansial itu, usaha sosial saat ini belum begitu banyak dipahami oleh investor, di mana belum banyak investor yang mau memberikan pendanaan untuk usaha sosial. Mungkin karena ini juga ada pengaruh dari memang behavior orang-orang Indonesia yang masih belum peka terhadap usaha sosial itu sendiri. Lalu kedua, isu utama terkait dengan tenaga ahli, itu masih banyak pelaku usaha sosial yang belum dapat mengkomunikasikan nilai tambah kepada masyarakat terkait dengan usaha sosial yang dijalankan, sehingga banyak kan orang hanya menjalankan usaha sosialnya tanpa melihat value added yang akan disampaikan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat pun secara garis besar belum bisa menerima eksternalitas positif dari usaha sosial itu sendiri, jadi belum maksimal. Next slide. Oke, jadi tadi sudah saya paparkan beberapa masalah yang kerap terjadi. Nah, jadi itu sekarang kita akan masuk ke bagian bercermin ke negara lain terkait dengan pengembangan wirausaha sosial di Indonesia. Jadi negara yang pertama itu ada Inggris. Inggris ini merupakan negara yang paling menonjol perkembangan bisnis sosialnya. Kenapa? Karena di Inggris terdapat badan khusus untuk perusahaan sosial yang dinamakan sebagai Community Interest Company atau CIC. Regulasinya itu sendiri diterbitkan pada tahun 2005 yang ditujukan untuk memberi ruang bagi perusahaan sosial untuk memanfaatkan aset dan keuntungan yang mereka peroleh untuk kepentingan publik. Next slide. Lalu terdapat negara yang kedua yaitu Amerika Serikat.
Regulasi di Amerika Serikat ini memungkinkan beberapa badan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sosial. Badan hukum bernama Low Profit Limited Liability Company atau L3C ditujukan untuk membawa manfaat sosial. Perusahaan yang mengajukan diri sebagai L3C ini wajib untuk mengutamakan manfaat sosialnya. Jadi, prioritas utama dari perusahaan ini adalah fidusialnya itu sangat tegas dan memang mereka ini ditujukan untuk kepentingan sosial, bukan profit semata. Nah, jadi di Indonesia ini kita bisa lihat memang belum ada regulasi khusus yang terkait dengan badan hukum perusahaan sosial. Maka dari itu, dari dua contoh negara yang tadi kita bisa bercermin dan akan lebih baik bagi Indonesia itu sendiri jika memang ada badan khusus yang mengurus dari badan usaha sosial itu sendiri, sehingga regulasinya itu tidak akan tumpang tindih dan akan jelas tujuan dari setiap badan usaha sosial yang dijalankan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.